Dalam kota Madinah yang penuh sejarah, terdapat satu kisah yang mengukir takdir seseorang dari gelapnya keheningan ke terangnya kebenaran. Inilah kisah Abdullah bin Salam, seorang pemimpin Yahudi yang mengarungi lorong keimanan pada tahun 622 Masehi, di tengah konflik antara agama. Dia menemukan kebenaran yang membebaskannya dari belenggu prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika hanya mereka memahami dengan tulus kitab Taurat dan Injil yang mereka yakini, pastilah mereka akan mengakui bahwa Al-Quran adalah cahaya yang datang dari Sang Pencipta. Kisah Abdullah bin Salam menjadi saksi hidup akan transformasi dari kegelapan menuju cahaya. Seiring dengan penerimaan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jika orang-orang Yahudi dan Nasrani sungguh-sungguh mengikuti dan meyakini kitab Taurat dan Injil, mereka pasti akan mengakui bahwa Al-Quran berasal dari Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam, seorang pemimpin Yahudi di Madinah, memeluk Islam pada tahun 622 Masehi di masa Nabi. Nama aslinya adalah Husain bin Salam bin Harits. Ketika rahib-rahib Yahudi memusuhi Islam, Abdullah bin Salam justru mengakui kebenaran Islam dan kenabian Rasulullah SAW. Awalnya, Abdullah bin Salam adalah seorang rahib dan pemimpin Yahudi yang dihormati di Madinah. Sebagai rahib Yahudi, ia memiliki pemahaman mendalam tentang isi kitab Taurat dan tahu tentang kabar datangnya seorang nabi dari kalangan bangsa Arab. Kesaksiannya membenarkan Al-Quran dan keimanannya kepada Nabi Muhammad diabadikan Allah dalam Al-Quran. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya? Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang saling. Qs. Al-Ahqaf ayat 10. Abdullah bin Salam mempelajari dan memahami dengan baik isi Taurat yang menyebutkan akan datangnya seorang Rasul terakhir yang berasal dari Nabi Ibrahim dan dari jalur Nabi Ismail di Jazirah Arab. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam memperhatikan sifat-sifat Rasulullah dan ajaran yang disampaikannya berupa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepadanya. Kisah Abdullah bin Salam memeluk Islam diceritakan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Sudah lama ia menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Abdullah bin Salam menceritakan, ketika aku mendengar Rasulullah, aku pun mengetahui ciri-ciri beliau, nama beliau, dan zaman kemunculan beliau yang kami tunggu-tunggu. Aku merahasiakan hal ini dan mendiamkannya hingga beliau tiba di Madinah. Ketika beliau singgah di Quba di Bani Amr bin Auf, seseorang datang memberitahu kedatangan beliau. Pada saat itu, aku sedang bekerja di atas pohon kurma, dan bibiku Halidah binti Al-Hars duduk di bawahku. Ketika aku mendengar kedatangan beliau, aku bertakbir. Ketika bibiku mendengar takbirku, ia berkata kepadaku, semoga Allah menggagalkanmu. Demi Allah, jika engkau mendengar kedatangan Musa bin Imran, engkau tidak akan menambah takbirmu. Aku berkata kepada bibiku, Bibi, demi Allah, beliau Rasulullah adalah saudara Musa bin Imran, seagama dengannya, dan diutus membawa seperti yang dibawa Musa bin Imran. Bibiku berkata, hai anak saudaraku, apakah dia nabi yang diberitahukan kepada kita bahwa dia akan diutus pada zaman sekarang? Aku berkata kepada bibiku, yang bibiku berkata, kalau begitu, dialah nabi itu. Setelah itu, aku pergi kepada Rasulullah dan menyatakan masuk Islam di hadapan beliau. Setelah masuk Islam, aku pulang ke rumahku dan menyuruh keluargaku memeluk Islam, dan mereka pun masuk Islam. Aku rahasiakan keislamanku dari orang-orang Yahudi. Aku kemudian menghadap kepada Rasulullah dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum yang pandai membuat kebohongan. Aku ingin engkau memasukkanku ke rumahmu dan merahasiakanku dari mereka. Setelah itu, engkau tanyakan kepada mereka tentang diriku, hingga mereka menjelaskan padamu bagaimana kedudukanku di mata mereka, sebelum mereka mengetahui keislamanku. Jika mereka mengetahui keislamanku, mereka pasti mendustakanku dan mencelaku. Rasulullah pun memasukkanku ke dalam salah satu rumah beliau. Pada saat yang sama orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah dan bertanya kepada beliau,
Setelah itu, Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana kedudukan orang yang bernama Al-Husaini bin Salam di tempat kalian? Orang-orang Yahudi itu menjawab, ia pemimpin kami dan anak pemimpin kami, ia uskup kami dan ulama kami. Usai mereka berkata seperti itu, aku keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah, dan terimalah apa yang telah datang kepada kalian. Demi Allah, kalian telah mengetahui bahwa beliau utusan Allah. Kalian mendapati beliau tertulis dalam kitab kalian di kitab Taurat lengkap dengan nama beliau dan ciri-ciri beliau. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa beliau utusan Allah, beriman kepada beliau, membenarkan beliau, dan mengenal beliau. Mereka berkata, engkau berkata bohong. Mereka pun mencaci makiku. Aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah aku telah jelaskan padamu bahwa mereka kaum yang pandai membuat kebohongan, berkhianat, berdusta, dan jahat? Aku tetap memperlihatkan keislamanku dan keislaman keluargaku. Bibiku, Halidah binti Al-Harts, juga masuk Islam dan keislamannya bagus. Salah satu keistimewaan Abdullah bin Salam dijuluki sebagai penghuni surga yang berjalan di muka bumi oleh Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Salam sendiri, ia menyatakan, Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran tentang diriku, diturunkan tentang diriku ayat, wa syahida syahidun min bani Israel ala mitslihi, dan ayat, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pernyataan Abdullah bin Salam ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, aku belum pernah mendengar Rasulullah mengatakan kepada seorang yang ada di muka bumi bahwa ia termasuk ahli surga kecuali kepada Abdullah bin Salam. Dan berhubungan dengan dirinya turun ayat, wa syahida syahidun min bani Israila ala mitslihi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan di kota Madinah, yang pernah disaksikan oleh Abdullah bin Salam. Kini bergema cerita tentang seorang pria yang bersaksi bagi kebenaran, sebuah jalan menuju Islam yang tak terlupakan, mengantarkan Abdullah bin Salam dan keluarganya menjadi pionir kebenaran di tengah-tengah umatnya. Bahkan dalam hadis-hadis yang tertulis, namanya menjadi tinta yang mengabadikan kesaksian seorang yang telah berjalan di bumi sebagai penghuni surga. Terukirlah namanya sebagai bukti bahwa takdir dapat berubah dan kebenaran selalu bersinar, sejauh manapun gelapnya malam kisah ini. Seperti sebuah buku yang telah selesai ditulis, meninggalkan kita dengan pemahaman bahwa di setiap sudut kehidupan, cahaya Al-Quran selalu siap menyinari yang mencarinya dengan tulus.